أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita berupa Al-Qur'an yang tidak hanya menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjelaskan penyebabnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa petunjuk adalah kenikmatan yang paling besar yang tidak ternilai harganya. Karenanya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Karena telah banyak kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dikarenakan keengganan mereka untuk merasa mulia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala contohkan suatu kaum di Yaman yang bernama Saba, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama mereka sebagai nama sebuah surat dalam Al-Qur'an. Dikarenakan penolakan mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman pada 15 dari surah Saba, laqad kana lis-saba'in fi maskanin ayah. Ada tanda pelajaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada tempat tinggal Saba. Apa? Jannatan, dua kebun. An yamin wa shimal, kanan kiri. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah rezeki Tuhan kalian. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dua kenikmatan. Kenikmatan dari bawah, negeri yang baik. Kenikmatan dari atas, Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi kaum Saba tidak mau bersyukur dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka menolak sejumlah nabi yang Allah taala utus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Diceritakan bahwa apabila ada seorang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, saat dia menurunkannya, keranjang tadi sudah terisi oleh buah-buahan. Tidak perlu memetik buah tadi. Tapi apa tanggapan kaum Saba? Fa'aradu, mereka menolak. Fa'arsalna alaihim sailal arim,
Kami kirim kepada mereka banjir yang begitu besar. Wa badalnahum, dan kami ganti kenikmatan mereka dengan bijannataihim jannataini zawatai akulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidril qalil. Kebun mereka yang begitu indah diganti dengan kebun yang berisi pohon-pohon yang pahit, pohon-pohon yang berduri dan sebagainya yang tidak bisa dinikmati. Mengapa mereka berbuat sedemikian? Allah Ta'ala jawab pada 17 surah Saba. Dzalika jazainahum bima kafar. Kami balas mereka sedemikian karena kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur. Kan memang sudah benar kami membalas kejelekan orang yang berbuat kafir tadi. Sidang Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran dan kemaksiatan menyebabkan manusia dan jin tidak pantas, merasa tidak pantas untuk menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah berbuat maksiat, dengan sendirinya dia menolak nikmat Allah taala. Karena dia merasa bahwa tidak pantas orang yang berbuat maksiat itu dibalas dengan kenikmatan. Maka begitu nikmat itu datang, mereka minta Allah Ta'ala untuk menarik kembali nikmatannya. Tidak itu saja, kaum Saba yang berada di Yaman tadi dijadikan mudah mencapai Syam dalam keadaan aman. Ayat 18, waja'alnahum wa bilal qura allati barna fiha quran dhahirah. Kami jadikan antara mereka dan negeri yang kami berkaya itu Syam, negeri-negeri yang berdekatan. Wa qaddarna fiha sayr, kami pendekkan. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silakan berangkat pada malam dan pagi hari aman. Pendek, cepat, dekat. Mereka kemudian meminta kepada Allah Ta'ala untuk menarik kenikmatan kemudahan tadi dengan menjadikan mereka itu jauh jaraknya antara negeri mereka dan Syam, supaya mereka bisa menikmati kesulitan, karena kenikmatan itu adalah penderitaan buat mereka. Ayat 19, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah tolong jauhkan jarak kami antara negeri yang tadi itu. Wa zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka. Fajal hadis, kami jadikan mereka itu buah bibir cerita. Pada generasi selanjutnya, dulu ada suatu kaum yang keberatan diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mazzaqnahum kullu mazzaq. Kami koyak-koyak mereka. Kami koyak-koyak mereka sehingga mereka kehilangan kemuliaan, kebanggaan di negeri mereka sendiri. Mereka terpaksa kemana-mana dikarenakan negeri mereka sudah tidak lagi yang bisa dibanggakan. Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Itu tanda buat siapa yang mau bersabar dan siapa yang mau selalu bersyukur pada Subhanahu wa taala. Di sisi lain, iblis membantu kekafiran mereka dengan meyakinkan mereka untuk tetap berpegang pada keyakinan mereka yang salah tersebut. Ayat 20. Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah. Iblis membenarkan keyakinannya pada diri sendiri, kepada mereka, kepada orang Saba. Iblis yakin bahwa mereka itu bisa dirusak gampang kok. Oleh iblis dipastikan itu terjadi, dan itu terjadi. Fattaba'uhum. Mereka semua mengikuti iblis. Illa fariqun minal mu'minin, kecuali sebagian kecil orang muslim, orang mukmin yang tidak bisa dianggap. Tapi mayoritas kesemuanya menjadi pendukung iblis, bahwa mereka harus sepakat di dalam menolak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya iblis berusaha demikian itu tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka melalui Allah Subhanahu wa taala di dalam merealisasikan keinginan mereka melalui Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jawab pada ayat selanjutnya, wa ma kana lahu 'alaihi min sultan. Benarnya iblis tidak punya kekuatan illa lina'lama,
kecuali karena kami, Allah Subhanahu wa taala, ingin mengetahui man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Siapa yang ragu-ragu. Jadi iblis itu pembantunya Allah taala. Untuk membantu Allah taala di dalam merealisasikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang ragu-ragu. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjaga semuanya, termasuk menjaga iman kita. Kalau kita memang kepingin iman kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimaksud Allah taala. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa demikian? Allah taala jawab ayat 66 Al-Mu'minun. Qad kanat ayat itu telah alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sudah kami bacakan. Sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Nah, kata Subhanahu wa taala. Bukan ayatun, ayati, saya kata Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman kami sudah dibacakan kepada kalian. Fakuntum ala aqabikum tankisun, kalian yang berpaling. Allah taala bertanyakan alasan penolakan mereka pada 68 Al-Mu'minun. Afalam yadabbarul qaul? Apakah mereka itu tidak menghayati firman Allah Subhanahu wa taala? Am ja'ahum ma lam ya'ti abahumul awwalin. Allah, barangkali mereka tidak pernah dengar cerita-cerita dulu kaum-kaum yang dibinasakan karena Allah taala barangkali. Kan sudah mereka tahu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Lut, kan sudah mereka tahu itu. Nah, tapi mereka merasa bahwa kan kami belum diazab. Kan kami belum merasakan azab. Nah, gitu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah tahu penyebabnya. Yaitu mereka membenci kebenaran. Al-Mu'minun ayat 70. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Mereka itu memang tidak suka pada kebenaran. Ayat 71 masih Al-Mu'minun. Fahum an dzikri rabbihim mu'ridun, maka mereka tidak mau mengingat Allah taala, tidak mau menanggapi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya 74 anis sirati lanakibun, mereka menjauhi jalan yang lurus. Pertanyaannya, kalau sudah begitu apakah memang mereka itu pantas dirahmati? Allah taala jawab ayat 74 Al-Mu'minun, walau rahimnahum, kalau kami rahmati mereka, wa kasyafna ma bimin dzurrin, kami hilangkan penderitaan mereka, lalaju fi tughyanihim ya'mahun, mereka tambah melawan Allah taala. Sekiranya mereka-mereka yang melupakan Allah taala itu Allah taala biarkan dalam kenikmatan, mereka semakin melawan Allah taala. Jadi musibah itu sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gunanya musibah? Mari kita baca. Pada ayat 76, walaqad akhadnahum bil azab. Kami sudah mendatangkan azab. Famastakalir rabbihim. Mereka tidak menghentikan pembangkangan mereka. Wa ma yatadzarra'un, tidak belum merendahkan diri. Bahkan Allah Taala pada surat At-Taubah 126, Allah Taala heran. Awala yarawna annahum yuftanun fi kulli 'am marratan aw marratain. Loh, mereka itu setiap tahun kena musibah 1 atau 2 kali. Tsumma la yatubuna wa lam yadhakkarun. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu benar-benar mampu melawan semua musibahnya Allah taala. Allah taala mau kasih musibah berapapun, jangan khawatir. Bisa kok kami resisten di dalam musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengkafiri nikmat berupa materi. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berikan contoh orang yang sudah menerima nikmat petunjuk, sudah masuk ke dalam hatinya hudan petunjuk. Bukan tidak tahu, sudah merasakan hudan, tapi kemudian keluar dari nikmat hudan tadi untuk kenikmatan duniawi. Al-A'raf 175. Wa tulu 'alaihim naba' alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan kepada mereka itu
Ada orang yang dulu kami beri ayat-ayat kami, kehebatan kami, gitu ya. Tahu dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benar tahu dia. Fansalakha minha, keluar darinya. Fa'atba'ahu syaitan, diikuti syaitan dia. Fakana minal ghawin, maka dia jadi orang sesat. Diceritakan dalam tafsir bahwa orang itu bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang yang terkabul doanya. Begitu berdoa langsung terkabul dia doanya. Maka dia diminta oleh kaumnya untuk mendoakan kebinasaan pasukannya Nabi Musa. Loh, bagaimana? Tidak bisa ya. Itu Nabi, masa saya mendoakan Nabinya? Sudah, doakan saja. Tetap dia berdoa. Akhirnya dia dipaksa untuk berdoa dia. Dia tetap menolak dan dipaksa untuk berdoa. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa dan pada akhirnya dikatakan bahwa dia menjulur lidahnya dan sebagainya. Allah Ta'ala menghukum dia dikarenakan dia mau mengeluarkan dari hatinya nikmat iman, dikeluarkan untuk digantikan dengan nikmat duniawi yang tidak seberapa. Allah Ta'ala menceritakan pada ayat selanjutnya Al-A'raf, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat dia, kami selamatkan dia dari pengaruh kaumnya. Walakinau akhlada ila al-ardh. Tapi memang dia sendiri yang sudah hatinya melekat ke dunia, meskipun dalam hatinya ada iman, ternyata di belakangnya masih ada rasa cinta kepada dunia, dan itu muncul waktu dunia itu muncul kepada dirinya. Wattaba hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Famathalu kamathal kalb, seperti anjing. In tahmil 'alayhi yalhath wa tatruhu yalhath. Digendong tetap menjulurkan lidahnya, dibiarkan menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah contoh orang yang mendustakan ayat kami, yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu ada gunanya, ada manfaatnya, yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa merahmati kita. Faqsusil qasas, ceritakan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu menyempatkan waktu mereka untuk bisa berpikir. Mengapa mereka sampai menjadi sedemikian? Sedemikian pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan jawaban pada ayat 177, masih pada Al-A'raf. Sa'a mathalil qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh jelek perumpamaan suatu kaum. Siapa? Alladzina kadzdzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat kami, yang mendustakan Al-Qur'an. Wa anfusahum bima kanu yadzlimun, dan diri mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Kaum Sabak dan Bal'am adalah contoh manusia yang tidak menjadi mulia. Tidak menjadi mulia. Tidak menjadi mulia karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat berupa materi atau bahkan nikmat petunjuk pun tidak merasa mulia dia. Apa di balik semua itu? Al-A'raf 178. Man yahdillah fa huwal muhtadi. Siapa yang Allah Taala kasih petunjuk, memang dia bisa berada dalam petunjuknya. Wa may yudlillah fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disesatkan, mereka itu orang yang rugi. Lalu bagaimana ya di akhirat nanti mereka itu? Al-Mu'minun 77, kembali ke Al-Mu'minun kita. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadid. Allah Ta'ala bukakan pintu neraka, idza hum fihi mublisun, baru mereka itu menyesal. Di dunia belum tentu menyesal. Di dunia belum tentu menyesal mereka. Jangan kita katakan bahwa orang yang Allah Ta'ala siksa di dunia itu menyesal. Nanti waktu mereka merasakan azab, baru mereka menyesal. Nah, lalu bagaimana dengan orang beriman? Allah Ta'ala jelaskan pada Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu ciri-cirinya gampang. Sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya orang beriman tercermin pada istiqomahnya dalam mentaati Allah Ta'ala, yaitu dalam bersabar, dalam bersyukur, dan dalam meridhoi semua ketentuannya, dan nantinya dalam bersabar, dalam beribadah. Sidang Jumat
yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang beriman dalam menghampiri dosanya Allah Subhanahu wa taala? Seorang beriman pastinya akan menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Dan itu dimulai dari yang paling mudah, yaitu melaksanakan sholat di masjid. Sebuah hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sholatul rajul fi jamaah tudha'af ala sholatihi fi baitihi wa fi suki khamsan wa 20 dha'fan." Salatnya seseorang di jamaah yang kita lakukan sekarang ini dilipat gandakan 25 kali lipat dari salatnya di rumahnya dan di pasarnya. Kenapa? Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa asal wudu. Itu karena dia wudu dan memperbaiki wudunya. Tsumma kharaja al masjid, lalu dia ke masjid. La yukhrijuhu illa shalat. Nah, dia keluar dari rumahnya itu tidak kemana-mana, memang mau sholat. Lam yakhtu khatwah illa rafi'at lahu biha darajah. Satu langkah dinaikkan satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu dosa. Nah, ada seorang bertanya, ada orang ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu kepingin apa? Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, doakan saya bersama engkau di surga. Itu saja sudah cukup. Fa'ini ala nafsika bikatrat sujud. Bantu saya banyak sujud. Selanjutkan. Fa idza shalla lam tazal malaikatu sholli alaihi ma dam fi sholati. Kalau dia salat selalu malaikat mendoakannya. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Wa la yazal ahadukum fi sholatin man tadha shalah. Kita tuh dianggap salat selama kita berada di masjid. Mulai dari zuhur sampai asar salat meskipun hanya duduk saja. Mulai asar sampai maghrib dianggap salat meskipun cuma duduk saja. Mulai maghrib sampai isya dianggap salat meskipun hanya duduk saja. Nah, Nabi bersabda dari Bukhari, dari Abu Hurairah, "Lau ya'lamun nas ma fi nida' was-shafil awal." Coba sekiranya manusia tahu nilainya azan dan shaf pertama, "Tsumma lam yajidu illa yastahim lastaham." Coba mereka itu tahu fadilahnya azan dan shaf pertama, dan itu harus didapatkan dengan berundi, mereka akan mereka kerjakan. Walau ya'lamu fi tahjir lastabaqil. Kalau mereka sekiranya tahu fadilahnya segera ke masjid, berangkat mereka, berebut. Walau ya'lamuna ma fil atamah was subuh. Kalau sekiranya mereka itu tahu fadilahnya salat Isya dan subuh, la atauhuma walau habwan. Mereka itu akan mendatangi salat Isya dan salat subuh dengan merangkak. Apa fadilahnya salat Isya dan salat subuh? Beliau bersabda, "Man syahidal Isya fi jamaah." Siapa yang salat Isya di jamaah di masjid, kana lahu qiyamu nisfi lailah. Pahalanya seperti bangun separuh malam. Wa man shalla Isya wal fajr fi jamaah. Siapa yang salat Isya dan subuh di masjid, kana lahu ka qiyamil lailah, seperti orang yang bangun seluruh malam. Itu sidang Jumat yang Rasulullah taala lebih berguna bagi kita daripada dunia dan seisinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Selanjutnya, salat yang terbaik sudah salat fardu adalah salat malam. Ada beberapa wasiat Rasulullah SAW yang terkait dengan salat malam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kalian saya beritahu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah, puasa itu perisai. Was-shadaqah
tudfil khati'ah. Sedekah bisa mematikan dosa-dosa kita. Wassalatul rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu menjauhkan diri mereka dari tempat tidur. Berdoa dalam keadaan takut dan memohon Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu tidak tahu balasannya apa. Andaikan seseorang itu tahu balasan surga, tidak tidur malam. Seluruh waktunya akan dipakai untuk menggapai surga. Tapi karena tidak tahu mereka, jadi mereka mencari apa yang sudah bisa dilihat, dirasakan sekarang ini. Masih dari Tirmidzi, Rasulullah sabda, "Inna fil jannah ghurafan yura dhahiruha min batinah wa batinuha min dhahiriha." Di surga ada kamar-kamar di mana yang dari luar bisa melihat yang di dalam, yang di dalam bisa melihat di luar. Untuk siapa? A'addahallahu liman alana al-kalam. Allah Ta'ala siapkan buat yang kalau ngomong itu enak. Wa at'amat ta'am, membagikan makanan. Wa taba'as siyam, selalu berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam. Salat malam waktu manusia itu tidur. Beliau juga bersabda dari At-Tirmidzi, dari Abu Muhammad Al-Bakhili, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian kerjakan salat malam. Fa innahu da'abu sholihin qablahum. Itu yang sudah dikerjakan oleh orang sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, sebagai pendekat untuk kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun wa maghfiratun lis-sayyi'at, menutup dosa-dosa. Wa manhad al-itsm, mencegah kalian dari berbuat dosa. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menjadi hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la haja illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana fi diyarina wa barik lana fi arzaqina. Allahumma tahhirna min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subul as-salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.